Sudah cerai tapi selamanya bucin. Separuh jiwa Masayu Anastasia seolah hilang ketika Lembu Wiworojati, mantan suaminya, kena serangan jantung. Tapi benarkah di depan dokter yang memasangkan ring jantung untuk Lembu, Masayu masih memposisikan dirinya sebagai istri Lembu? Jika cerai menyisakan penyesalan, mengapa Masayu tidak rujuk dengan ayah dari putrinya itu? Mulai aktif manggung pasca pasang ring jantung, apa kata Lembu soal netizen yang mendesaknya rujuk dengan Masayu? Saat bersamaan, netizen juga gencar mendesak Natasha Rizky dan Mahendra Desta untuk rujuk. Sinyal ngebet rujuk pun ditunjukkan Desta saat tampil di sejumlah podcast. Apakah Desta menyesal telah menalak Natasha? Alih-alih disebut menyimpan luka abadi akibat perselingkuhan Gisela Anastasia, Gading Martin digadang-gadang rujuk dengan Gisel demi Gempi putrinya. Benarkah wacana rujuk Gading Gisel ditentang keras oleh Roy Martin? Bersama saya Dona Arsinta, kita akan mengulas isu rujuk karena masih bucin yang dialami Masayu Anastasia Lembu Wiworojati, Natasha Rizky Mahendra Desta, serta Gading Martin Gisela Anastasia. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. 8 tahun bercerai, Masayu Anastasia dan Lembu Wiworojati masih betah hidup sendiri. Mereka menutup rapat-rapat urusan asmara, namun tak sungkan membagikan momen quality time dengan Samara, putri semata wayang mereka. Publik dan netizen pun melontarkan pertanyaan menggelitik di kolom komentar Instagram Masayu. Apakah ia masih mencintai Lembu hingga belum bisa membuka hati untuk cinta yang lain? Sebaliknya, apakah Lembu masih bucin pada Masayu hingga menolak move on meski sudah sewindu tahun bergulir? Ditemui di sebuah acara, inilah jawaban eksklusif Lembu kepada Star Pro. Pasca pisah malah makin baik-baik aja sih, baik-baik. Malah mungkin kalau nanti ada rencana juga kita pengen liburan bareng lah. Pengen gue ajakin overland kemana mungkin? Enggak lah, yang dekat-dekat aja lah. Karena intinya bukan masalah gimana-gimana, tapi kayak ya pengen punya waktu beramai-ramai aja sih. Jadi kayak gak ada yang salah dengan ngajak mantan istri kalau dia ada waktunya lu waktu itu nggak apa-apa. Justru saat udah divorce, hubungannya malah membaik ya. Terus lucu banget ya, terus gue bilang, yuk lu kan belum, ya pacar pasti pernah, pada segala macam. Lembu juga lah gitu ya, kan everybody trying to move on. Kan dua-duanya belum nikah nih, udah 8 tahun juga. Terus gue bilang, pada saat lagi dia sakit gitu, apa yang lo rasain sih yuk? Lu gak kesian sama dia, kata gue. Balik lagi aja ya sama Lembu. Tapi how did you feel? Walaupun lu udah bukan istrinya dia, tapi kan lu agentnya, asuransinya, lu ngurusin dia. Ya sedih, karena gimana pun juga kan dia bapaknya anak Iya. gue ya. Dan gue 8 tahun loh gitu ya. And he's a good guy, right? Sama pacaran ya 9 tahun. Ya, Lembu dan Masayu mengaku masih saling sayang seperti saat masih menjadi suami istri. Bahkan setahun lalu saat Lembu kena serangan jantung, separuh jiwa Masayu seolah hilang lantaran takut kehilangan Lembu. Momen canggung di rumah sakit pun sempat terjadi, di mana Masayu terpaksa memposisikan dirinya sebagai istri Lembu di depan dokter yang mengoperasi mantan suaminya itu. Apa namanya? Ya kan disuruh masuk kan dalam ruangan. Gue ada Samara, ada kakaknya yang cewek berdua. Pas abis di kateter dilihat kan pengobatannya apanya segala macem. Ya istri sama anaknya boleh masuk. Gue diem. Gue Saya siapanya ya? sama kakaknya gitu karena kan emang alhamdulillahnya hubungan kita keluarga pun gue makan juga baik ya. Oh oke. Gitu. Syukurnya ya. Terus kita cuma lihat-lihatan, terus Lembu cuma kayak ngeliatin gue, ngeliatin anaknya, ngeliatin gue, ngeliatin anaknya. Terus jadi gimana nih keputusan keluarga, langsung kita ring ya. Wow. Gue di situ bengong, gue cuma Lembu ngeliatin gue ngeliatin. Ya, lanjutin dokter. Udah, gue suruh Samara, kiss, peluk babunya. Nangis deh tuh ya kakak ya? Iya, kiss, peluk babunya. Udah, gue cuma doa dulu.
Jika waktu bisa diulang, sejatinya Mas Ayu menyesal telah mengambil keputusan cerai. Dulu ia berpikir cerai adalah keputusan terbaik, namun setelah merasakan pahitnya menjadi seorang janda dan melihat putrinya tumbuh tanpa orang tua yang lengkap di satu rumah, Mas Ayu merasa sebagai ibu yang egois. Konflik pernikahan yang dulu menjadi trigger gugatan cerainya sekarang seolah dianggap sebuah kekeliruan. Lantas apakah penyesalan itu menandakan Mas Ayu siap rujuk dengan Lembu? Kalau hari ini lo nengok ke belakang, ada regret nggak? Ada penyesalan nggak lo bercerai sama Lembu? Pasti. Pasti. Kenapa sih gue nggak terima aja? Kenapa sih gue nggak gini? Kenapa sih gue mesti bikin? Iya, iya. Gitu. Kok gue egois banget sih sama anak gue? Itu hal-hal yang makanya gue nggak pernah suggest orang untuk bercerai. Walaupun lo bercerai, lo nggak pernah suggest. Kalau teman lo curhat, lo nggak pernah suggest. Itu tidak enak. Bukan lo ngerasa, ya tapi kan gue bisa bebas sekarang. Iya. Enggak, bukan itu poin. Satu, lo pikir enak dengan cap janda gitu kan? Nggak enak. Terus lo mesti jadi kepala keluarga, mesti jadi ibu sekaligus. Itu berat. Mas, gimana sih caranya bisa tetap akur dengan mantan istri gitu? Mungkin sulit gak sih? Kayak awal-awalnya mungkin enggak, tapi sekarang udah normal. Intinya ya buat anak lah, jangan coba-coba. Enggak sih, ya nggak harusnya ada yang ribut kan. Kita sama-sama punya pesan buat anak. Kalau mereka juga gua nggak kepengen kehilangan waktu dengan anak. Itu juga sama dan mereka sama. Jadi ya udah, dibuat santai. Tapi kan katanya laki-laki tuh harus ada yang ngurusin. Ya kalau buat menyangkut Samara ya Masih sama. gue adalah Lembu tetap. Ya. So jadi menurut lo kalau bisa turning back the time, you wish at that time you push harder. Iya. Apa feeling guilty-nya kenapa? Karena ngelihat Samara. Iya. Tapi pernah terbesit gak pengen balik lagi? Kalau itu wallahu alam ya. Itu maksudnya gue tidak gue nggak bisa bilang, gue nggak mau balikan lagi apa segala macam. Karena kan semua rezeki, jodoh, maut itu kan udah digariskan. Iya. Jadi ya gue nggak bisa bilang iya atau tidak. Cuma ya tergantung yang di atas. Gitu. Jadi nggak menutup, tapi juga saat ini nggak planning. Gue pengen balik enggak ya? Ada rencana untuk rujuk gak sih, Mas? Ada rencana untuk rujuk gak sih? Oh, dari 7 tahun lalu udah ada. Buat saya wajahnya tidak menampakkan keseriusan bahwa benar-benar serius bahwa dia ingin rujuk dan saat ini gitu, enggak. Cenderung buat saya itu adalah sebuah cara dia menjawab bahwa apa ya, lebih cenderung pada lip service sih sebetulnya. Ya kalau merujuk oke lah istilahnya gitu, tapi ya banyak pertimbangannya. Bahwa dia oke bisa jadi iya, tapi pertimbangannya belum tentu dia akan oke dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Gitu. Rujuk tapi selalu rujuk asal sesuai termnya saya gitu misalnya, itu bisa. Rujuk asal sesuai syarat saya, itu kan juga membuka kesempatan untuk rujuk. Tapi apakah beneran mau rujuk kalau nggak sesuai dengan saya? Nggak mau. Jadi kalau ditanya apakah beneran saya mau rujuk tanpa syarat? Bukan itu. Bukan wajah seperti itu ekspresinya. Ya, sejak proses sidang cerai, Lembu konsisten ingin rujuk dengan Mas Ayu. Namun, Mas Ayu menolak tegas seperti yang diungkapkannya dalam sidang mediasi. Saat itu, Mas Ayu merasa sudah menunjukkan baktinya sebagai istri, bahkan rela mengorbankan karirnya. Namun Lembu dinilai tidak menghargai pengabdian istri. Tak ada orang ketiga, tak ada rebutan harta gono gini. Hak asuh anak yang jatuh pada Mas Ayu pun tak menimbulkan konflik baru. Lembu cukup lega karena perceraian yang awalnya tak diinginkannya itu berakhir dengan damai. Ia dan Mas Ayu bisa menjadi tim yang kompak dalam mengasuh Samara. Dulu pernah yang tadi kita bulan Ramadan sahur di off-road gitu, jadi kayak baru pertama kali kita ngerasain sahur kayak puasa juga terbuka nggak ngapa-ngapain. Tapi Samara sendiri kalau kan lu tadi cerita sama Caca deket banget gitu, ngobrol apa segala macam, gitu masih ngarepin nggak Caca sama Babuy untuk bareng lagi? Nah, ini gue nggak tahu sih ya gitu kan. Tapi kita pernah Ramadan tahun lalu kita itu kan yang tadi gue ceritain kan, maksudnya kayak ulang tahun Mara kita masih ngerayain bertiga. Iya gue liat di gitu. Instagram tuh.
Terus kayak misalkan hari terakhir buka puasa kita, atau misalkan pokoknya di dalam bulan puasa itu kita ada buka puasa bertiga. Nah yang terakhir kemarin Mara tuh gini, Cetes, kok minta Babu jemput kesini sih? Kenapa? Aku tuh awkward tau gak? Tapi setelah Samara tumbuh menjadi gadis remaja, ada ruang kosong di hati Lembu yang hanya bisa diisi oleh Mas Sayu. Benarkah ia pernah mengajak rujuk, namun ditolak oleh Mas Sayu? Anak-anak tapi minta kalian rujuk gak sih? Anak-anak minta kalian rujuk gak sih? Nggak ada hubungan sana. Nggak ada ngobrol ke situ. Ya, di mata pakar mikroekspresi, keinginan rujuk ada pada Mas Sayu dan Lembu. Namun mereka masih tarik ulur mengajukan syarat rujuk. Mas Sayu mengaku masih trauma pada pernikahan, di mana dirinya sempat takut sekali pada sikap Lembu. Lalu benarkah di balik gayanya yang suka bercanda, Lembu adalah tipe suami yang kaku dan tidak romantis? Benarkah Mas Sayu sempat kecewa karena setelah menikah Lembu kehilangan sisi romantisnya? Sebenarnya gini, traumanya itu adalah trauma takut gagal lagi. Gagal sekali aja itu udah bikin gue traumanya tuh, kalau misalkan gue pasangan nanti akan gini nggak ya? Jadi terlalu banyak kayak pertimbangan. Gue sangat mengidolakan bokap gue. Which is he's still alive? Udah meninggal. Kenapa? Oke, semua anak perempuan biasanya mengidolakan ayah. Tapi apa yang lo sampai bisa look up to your late dad banget tuh apa sih? Bokap gue tuh nggak pernah marah. With your mom? Sama anak-anaknya tuh. Oh wow. Dan dia manjain nyokap gue luar biasa. Sampai nyokap gue pas ketika bokap gue nggak ada, sampai sekarang nyokap gue tidak ada niatan buat nikahi karena tidak akan ada yang seperti papa. Gitu. Jadi kita kan sebenarnya memang tidak bisa menyamakan setiap orang ya. Gitu. Cuma ekspektasi gue pengen mendapatkan sosok, at least sedikit sosok seperti bokap gue yang no judging. Gue baca chat-chat gue sama Lembu zaman dulu tuh, kok kemana ini? Gitu. Ini kemana sih? Dulu kok begini, kok sekarang ini nggak ada tuh. Nah, sekarang gue mau tahu 3 kata yang mewakili lo, seorang Lembu Wiworojati di luar kehidupannya sebagai musisi. Pemalu? Ih, masa sih? Nggak ada yang tahu, men. Nggak ada yang tahu, bener. Kedua, pendiam. Pendiam. Ketiga itu adalah overthinking. Belajar dari kesalahan, Mas Sayu tak mau gagal jika kelak mereka kembali membina rumah tangga dengan atau bukan dengan Lembu. Namun bagaimana menurut prediksi pakar metafisika? Apakah rasa cinta mereka bisa menyatu kembali dalam ikatan pernikahan? Saat akhirnya mereka memiliki anak, walaupun istri atau suami itu sudah terpisah ikatan pernikahan, coba diverifikasi dengan yang menonton ini, hubungan perasaan sayang itu pasti masih ada. Karena mereka ini terikat dengan si anak ini tadi. Dan anak ini kan menjadi seorang manusia yang tumbuh besar, yang di dalam dirinya ini ada cinta yang dipadukan, ada darah yang dipadukan sehingga tumbuh menjadi manusia yang baru ini tadi. Ada nilai-nilai yang ditanamkan di anak ini tadi. Jadi kalau saya ditanya apakah mereka berdua masih cinta, pasti. Yang Lembu dan Mas Sayu ini sepertinya karena kesibukan ya layaknya orang di Jakarta ya, yang kalau sudah kerja ya mereka akhirnya, apalagi kerja misalkan sebagai wartawan atau saya sebagai entertainer, ini memakan waktu yang cukup besar dan saya melihat adanya ketidaksinkronan komunikasi mereka ini tadi. Ini mungkin orang akan mengira lebih harusnya kan kalau nggak ada orang ketiga akan lebih mudah untuk kembali. Nah, yang tidak mereka sadari adalah bahwa karena tidak adanya orang ketiga, tidak ada sebuah amarah yang besar yang membuat mereka ini nggak pengen ketemu. Artinya mereka ini kalau ketemu ya mereka itu baik-baik saja, seperti waktu temenan dulu. Ini yang membuat hubungan mereka itu jadi, kalau saya lihat, lah kalau ini baik-baik saja, ngapain harus rujuk?
8 tahun menikah, 8 tahun bercerai. Ditambah 1 tahun masa pacaran, Masayu dan Lembu sudah 17 tahun menyelami karakter masing-masing. Sekarang tak ada yang merasa tersakiti lagi karena selalu berdua mendampingi Samara hingga buah hati mereka itu hidup mandiri adalah komitmen mereka. Masayu merasa bahagia dengan relationship yang dijalaninya bersama Lembu tanpa perlu validasi dari lembaga pernikahan. Tapi bagaimana dengan Lembu? Benarkah Lembu yang notabene merupakan mantan penggemar fanatik Masayu cinta mati pada mantan istrinya itu? Gue tuh dulu waktu lo belum pacaran kan gue tahu banget Lembu tuh ngejar-ngejar lo segitunya yuk. Dia sampai punya poster gue di kamarnya, sampai di laptopnya, di tempat kerjanya. Dan yang gue tahu itu tuh muka gue semua. Dude, mau dia lagi pacaran sama siapapun ya. Tetap ya, maksudnya ini idola ya, ini idola. He was married, his idol. Kebayang gak sih, lu nikahin cewek atau cowok yang lu tuh mengidolakan banget. Tapi turn out ternyata it didn't work. Itu kan menarik ya yuk, coba let's break it through walaupun gak usah semuanya secara detail. Jadi Lembu kan segitu kecintaan sama lu. Akhirnya dapet nih lo jadi istrinya dia setelah perjuangan panjang ups and down lah gitu. And then apa yang mungkin bisa di-share sedikit yang akhirnya mungkin membuat itu tidak berhasil? Komunikasi mungkin ya. Yang tadi gue bilang tiap dia pulang kantor gue tidak pernah pakai daster. Hah? Kalau bisa gue ke salon dulu buat menyambut dia pulang. Dia tidak pernah, Lembu itu dulu nggak pernah kayak minta sebelum aku pulang kamu udah pulang. Tapi gue nggak. Tahu diri. Gue tahu diri. Gue mesti pulang nih. Kenapa sih emangnya? Enggak, laki gue udah mau pulang kantor, udah mau pulang kerja. Beberes dulu? Iya, pakai baju rapi. Kadang nih, mau kemana? Kan kamu mau pulang. Deelah, gitu. Satu sih, kalau yang feeling gue ya, kita tidak pernah punya waktu untuk pergi berdua. Date night, yes. Iya, itu menurut gue itu sangat penting dalam pernikahan gitu kan. Sampai kayak one day gue ngerasa, kok kamu denger gak sih aku, sebentar gue lagi cerita sama gue, kamu tahu gak sih ini gini-gini, kamu tahu gak sih ini tuh gini-gini. Tiba-tiba kayak saat-saat kayak kamu tuh kenapa sih? Kok gak enak banget diajakin ngobrol? Itu started. Apa mungkin udah punya pasangan masing-masing kan? Iya, nggak ada ngobrol ke situ. Dia bapaknya anak gue dan dia bapak yang sangat luar biasa buat Samara. Gitu. Sekarang pun partner sharing gue tentang sekolah, tentang apapun lah gitu. Kadang-kadang gue kerjaan aja gue ngobrolin sama dia gitu kan. Gitu. Jadi kayak ya hubungan gue sekarang malah better. Malah lebih enak gitu. Mungkin kalau dulu kan gue takut ya, Bo. Rujuk dalam sebuah perceraian tidak tergantung pada interval berapa lama berpisahnya, tapi tergantung kepada yang dijatuhkan oleh suami ke istrinya itu talak berapa. Sekian tahun mereka masing-masing sibuk, dengan catatan belum pernah ada yang menikah. Itu aja ya. Ya itu harus saling terbuka, kalau itu kembali ke keterbukaan masing-masing. Jadi menurut saya ya selama memang talaknya baru talak 1 ya mereka bisa. Oh banget, sangat mendukung banget ya. Karena dalam agama aja perceraian itu tidak dianjurkan. Gitu. Kalau misalkan rujuk, apakah bakal awet? Ya mudah-mudahan, kita berharap. Manusia itu cuma bisa usaha. Dari keharmonisan mereka kan, mereka kan juga saya lihat sering banget liburan bareng kan, apalagi kan demi anak juga ya kan, yang saya lihat juga mungkin mereka kalau mau merujuk masih cocok. Tak cuma Lembu dan Masayu, Natasha Rizky dan Mahendra Desta pun didesak netizen untuk rujuk. Apakah Desta menyesal telah menalak Natasha?